Sebelumnya saya harus mengatakan saya minta maaf kepada saudara Novel. Halo teman-teman, selamat datang di channel EC Penyo. Ini saya, utuslah saya. Nah, pada kesempatan ini sebelumnya saya harus mengatakan saya minta maaf kepada saudara Novel yang saya berjanji akan membuat konten terkait jawaban saya atas diskusi dalam kolom komentar terkait dengan saran saya pada saudara Joseph Paul Chang. Nah, kemudian saya sudah mencoba untuk membuat konten itu, tapi saya belum sempat untuk menguploadnya, dan saya mengupload yang konten yang lain dulu ya. Jadi pada kesempatan ini, pada Minggu Pentakosta ini saya akan mengupload, semoga berkat Roh Kudus menyertai kita semua. Berikut ya akan saya upload apa yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Masih lanjutan dari video saya sebelumnya. Motivasi saya untuk membuat video ini adalah satu, untuk menjawab beberapa komentar-komentar yang ada pada video sebelumnya ini. Nah, pada video kali ini saya akan mengatakan bahwa ada pepatah, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Mengapa saya mengambil pepatah ini? Karena begini, mungkin saja, saya mengatakan mungkin saja, begitu banyak khotbah-khotbah dari Bapak Joseph Paul Chang yang sungguh sangat bagus-bagus dan luar biasa, tapi tidak banyak yang saya lihat dari khotbah-khotbah beliau. Tapi ada juga yang baik, tapi ada juga yang menurut saya rada ngawur menurut saya, karena kalau di kami tidak boleh sembarangan menafsirkan kitab suci. Jadi ada buku-buku tafsir yang membantu kita untuk memahami kitab suci. Jadi itu, jadi barangkali beliau saya tidak tahu, tapi ya saya juga bukan ahli, maka sejauh yang saya dengar kemarin, maka saya mungkin tidak sejalan. Nah, nila setitik itu apa? Di mana beliau itu yang videonya telah diamankan, ya. Kemudian nila setitik yang lain adalah sikap tidak gentelnya beliau. Baiknya kalau misalnya beliau berani berbuat, maka berani bertanggung jawab. Itulah sebenarnya yang menjadi sikap yang menghambat beliau. Jika kita membawa kepada susu tadi, kalau misalnya tadinya khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran beliau itu bagaikan susu, tapi karena sikap dua tadi, menghina dan tidak berani bertanggung jawab, maka rusak susu satu belanga. Itu menurut saya. Alangkah baiknya jika pengajaran-pengajaran yang baik itu disempurnakan dengan sikap-sikap yang baik juga. Kita tunjukkan saja tokoh-tokoh yang pernah mendapat julukan menghina, seperti Bapak Aswendo Atmowiloko yang waktu itu tahun 1990-an membuat satu survei
untuk tabloid. Nah, beliau juga menjalani hukumannya, dan walaupun beliau menjalani hukumannya, karyanya tidak mati. Bahkan di dalam penjara, beliau itu bisa mengarang beberapa buku sehingga karyanya tetap hidup. Ya, kemudian Bapak Saifuddin Ibrahim yang juga mendapat tuduhan menghina Nabi Muhammad. Beliau juga menjalani hukumannya di penjara dan beliau masih tetap bisa berkarya. Kemudian ada Bapak Yusuf Roni yang juga mengalami di penjara karena beliau pindah agama. Toh, walaupun beliau menjalani hukumannya di penjara, beliau setelah keluar dari penjara tetap bisa berkarya. Kemudian saya menyadari saya bukan siapa-siapa kalau dibandingkan dengan Bapak Joseph Paul Chang. Tidak siapa-siapa. Itu dikatakan oleh komentar saudara di video sebelumnya. Walaupun saya tidak siapa-siapa, saya pikir ada juga dorongan hati saya membuat video ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya selain memotivasi, juga saya ada kekhawatiran di dalam hati saya jika anak-anak muda hanya mendengarkan khotbah-khotbah dari Bapak Joseph Paul Chang, di mana dalam khotbah-khotbah tersebut secara kedengarannya bagus, ya, tapi perlu adanya pembedaan roh untuk mengetahui apakah betul yang disuarakan itu benar dari Roh Kudus atau dari roh-roh yang lain. Misalnya, roh keinginan bahwa saya yang hebat, bisa saja, ya. Tapi ingat, dalam ajaran Yesus tidak disarankan menjadi sombong. Kemudian terkait dengan ibu bukan siapa-siapa, dikatakan, benar, saya bukan siapa-siapa. Namun hati saya terdorong untuk membuat video ini. Kenapa? Ilustrasinya begini. Untuk menutup suatu pintu, tidak perlu daun pintu yang sama. Untuk menutup suatu pintu, cukup dengan anak kunci yang kecil. Atau kalau misalnya itu terlalu mulia anak kunci kecil, cukup dengan satu ganjal kecil agar sulit untuk dibuka oleh orang lain. Bisa, kalau tidak dengan anak kunci, bisa dengan ganjal kecil. Anggap saja saya bagaikan ganjal ini, kalau bisa. Tidak bernilai, dibuang-buang juga bisa, tapi ini juga bisa untuk mengganjal pintu agar tidak terbuka. Atau cerita rakyat, ilustrasinya yang pernah didengar. Pernah mendengar gajah dengan semut? Saya tidak berani melanjutkan. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi saya membuat video ini untuk memotivasi. Tujuannya hanya untuk memotivasi agar Bapak Joseph Paul Chang
menjadi orang yang gentle, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu saja. Kemudian terkait dengan kalau dibilang Bapak Joseph Paul Chang itu adalah tokoh kemanusiaan, saya tunjukkan tokoh kemanusiaan yang telah berjuang seperti Bapak Nelson Mandela mengalami hukuman selama 27 tahun di dalam penjara, tetapi beliau tetap berjuang untuk kebebasan. Beliau pejuang kemanusiaan, anti apartheid. Banyak tokoh-tokoh yang berani menyuarakan kebenaran dan tidak mulus, tetapi mereka mau menanggung apa yang mereka buat. Nah, tokoh yang lebih kita kenal lagi, Pak Ahok, yang dia jelas-jelas tidak melakukan penghinaan. Tetapi beliau juga berani menjalani hukumannya. Nah, itu ya teman-teman yang kenal maupun yang tidak kenal. Tidak ada tujuan saya untuk membenci siapapun, termasuk Bapak Joseph Paul Chang. Saya sungguh tidak ada benci. Saya hanya memotivasi sehingga apa yang disuarakan oleh beliau itu sungguh akhirnya menjadi suara-suara kenabian, bukan suara kenabian yang palsu. Dan semoga dalam beliau menyampaikan khotbah-khotbahnya tetap melakukan pembedaan roh, bukan karena keinginan daging saja untuk melihat, untuk menunjukkan bahwa saya hebat. Bukan. Tapi memang menjadi suara kenabian. Di sini saya tidak menyinggung nabi manapun. Selain itu, kita juga mengetahui tokoh dari kitab suci yang mengalami hukuman di penjara karena mewartakan Injil, yaitu Santo Paulus. Namun, walaupun Santo Paulus berada dalam penjara, tapi lihatlah surat-suratnya masih tetap kita kenal sampai sekarang. Santo Pauluslah yang mewartakan Injil sampai kemana-mana dan surat-suratnya masih kita kenal sampai sekarang ini dan bisa kita baca. Saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan karena tujuan saya hanya untuk memotivasi. Semoga kita semua mendapat berkat dari Tuhan. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman.